warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, video ini kita akan membahas tentang subquery dan view di praktikum sistem basis data. Nah, video ini nantinya akan saya bagi menjadi dua bagian. Di bagian pertama ini kita akan belajar subquery dan nanti dilanjutkan video berikutnya yaitu membahas tentang view. Nah, memang seharusnya dua materi tentang subquery dan view ini memang menjadi satu kesatuan karena memang sintaknya atau query-nya itu mirip gitu ya, tapi sebenarnya ini sesuatu yang berbeda. Baiklah, di video kali ini kita hanya akan membahas tentang subquery. Apa sih subquery itu gitu ya? Subquery merupakan suatu query yang digunakan di dalam sebuah query untuk keperluan tertentu. Jadi dikatakan bahwa subquery berada di dalam sebuah query. Jadi kalau dibayangkan ada query yang di dalamnya ada subquery. Subquery biasanya digunakan sebagai sumber data. Garis bawahi ya, sumber data berupa sebuah kumpulan record atau yang kita sebut dengan record set dari query utamanya. Jadi maksudnya sumber data itu begini, subquery yang berada di dalam query tadi itu nanti dia bisa dikatakan sebagai hasilnya ya, hasil subquery-nya itu bisa dikatakan sebagai kumpulan record. Jadi nanti ada record-record yang kita sebut dengan record set, di mana nanti dia akan menjadi sumber data bagi query utama. Query utama itu yang di luar atau yang di atasnya. Nah, subquery yang di dalam tadi itu nanti bukan menjadi hasil akhir dari query secara keseluruhan. Jadi nanti kalau sudah di running, hasil query-nya diambil dari subquery. Bukan seperti itu. Tetapi hasil dari subquery itu nanti masih dilakukan perintah query di luarnya lagi, gitu ya. Secara logika, kumpulan record atau yang kita sebut dengan record set tadi itu adalah hasil dari subquery yang menyerupai sebuah tabel utuh yang berdiri sendiri, namun sebenarnya tidak secara fisik. Atau sebenarnya ini tabel maya. Jadi begini, ketika kita bikin subquery di dalam query, itu sebenarnya dia sedang membuat seolah-olah ya, bukan membuat, seolah-olah dia membuat suatu tabel sendiri. Tapi dia tidak tersimpan secara fisik. Dia hanya berupa tampilan aja, record set aja. Nah, nantinya dia tidak tersimpan dalam sebuah tabel fisik gitu ya. Jadi dia cuma membaca saja. Nah, hasil dari subquery tadi yang sudah dibuatkan query di dalam sub tadi, yang tentunya dia menggunakan perintah select dan berbagai field yang berasal dari baik satu tabel maupun banyak tabel. Kalau satu tabel itu biasanya dia mungkin menggunakan where untuk apa? Misalnya data mahasiswa yang laki-laki saja. Nah, seperti itu. Kalau dia ada banyak tabel, kemungkinan dia ada relasi dengan tabel lainnya dan hasilnya masih kita lakukan query lagi di luarnya gitu atau di bagian utamanya. Nah, di sini ya, di poin yang paling atas ya, hasil dari subquery yang menggunakan perintah select dengan berbagai pilihan field yang berasal dari satu atau banyak tabel biasanya diletakkan dalam klausa from gitu ya. Jadi from apa gitu ya, dari bagian query utamanya. Jadi nanti dia akan disebutkan from, jadi di query utama select bintang from. Nah, itu nanti setelah kata from itu nanti akan ada subquery di situ gitu ya. Hal tersebut menunjukkan bahwa hasil dari subquery menjadi sumber data bagi query utamanya. Subquery bisa tercipta dalam beberapa level. Jadi misalnya ada query, di dalamnya ada subquery. Tetapi di subquery ini ada subquery lagi. Memungkinkan loh masih ada subquery lagi di dalamnya, masih memungkinkan. Tetapi di sintak yang pernah saya alami, saya belum pernah mengalami sampai bertahap-tahap gitu ya, mungkin maksimal sampai 3 lah. Karena
kita bisa memanipulasinya dengan menggunakan where gitu ya. Oke, ini saya punya contoh perintah dari subquery. Nah, coba perhatikan di baris kedua yang ada di dalam kurung. Select bintang from dosen. Jadi saya ingin menampilkan semua field yang berada di dalam dosen, where di mana ada syarat nih bahwa field nama dosen itu harus mengandung huruf A. Field nama dosen like persen A persen. Jadi nanti bisa dibayangkan ya kalau yang dalam satu baris dalam satu kurung ini dia akan menampilkan data-data dosen untuk semua field. Namun rekod-rekod yang tampil hanya yang memenuhi syarat nama dosennya itu mengandung huruf A. Gitu ya. Misalnya contoh ada dosen 10. 3 orang ini tidak mengandung huruf A namanya. Jadi tidak mempunyai huruf vokal A. Tetapi 7 orang dosen memiliki huruf vokal A. Jadi kalau kita pakai perintah select bintang from dosen where nama underscore dosen like persen A persen, maka akan tampil 7 nama dosen yang saya maksud tadi. Nah, di sini yang kita sebut dengan subquery. Nah, ingat, untuk membuat subquery itu harus diikuti dengan nama alias. Karena dia kalau tidak menggunakan nama alias ketika mau dipanggil, jadinya panjang kalimatnya, gitu ya. Oke, makanya di dalam kurung setelahnya dilanjutkan dengan AS DSN. Di sini saya memberi nama alias DSN untuk satu subquery yang ada di dalam kurung ini. Oke. Anggap saja tadi ada 7 nama dosen ya, recordnya gitu ya. Nah, di atasnya ada query utama atau di luarnya ada query utama. Di baris pertama Anda lihat perintahnya select dsn dot bintang. Nah, perhatikan di sini ya. DSN ini adalah merujuk pada alias yang sudah kita buat di bawah. Ya, ini memang agak sedikit aneh ya. Biasanya kan kita kalau sebuah tulisan membacanya dari atas ke bawah. Nah ya, kalau di sini kita bikin dulu gitu ya. Kita bikin dulu sebagai nama aliasnya DSN, lalu dipanggil di luar atau di atasnya. DSN mana? Dia akan merujuk pada nama alias yang sudah dibuat. Jadi hasil 7 orang nama dosen tadi akan tampil di sini. Select DSN dot bintang from. Nah, di sini kan memang tidak ada kondisi where, makanya semua yang sudah ada yang sudah didapatkan, data yang sudah didapatkan dari subquery akan dimunculkan semua di query-nya, di hasil query semua ini, ya, di subquery. Baik, jadi dari hasil subquery semuanya tampil di query utamanya. Nah, biar nggak bingung, kita langsung masuk aja ke Navigate ya. Jangan lupa untuk Navigate kita harus selalu menghidupkan examnya terlebih dahulu ya. Nah, untuk menghidupkan exam, kita klik di bagian yang MySQL ini, startnya diklik ya. Sampai berwarna hijau seperti biasanya. Kalau sudah jangan di quit ya, kita minimize aja. Kemudian kita buka Navigate-nya. Nah, di Navigate ini saya sudah bikin connection, nggak perlu bikin lagi. Kita tinggal open connection ya. Nah, kemudian di sini kita pada pertemuan sebelumnya sudah pernah bikin uji MHS. Nah, uji MHS ini tinggal kita panggil aja. Bisa. Nah, ini ya data tabelnya ya. Oke, kita bisa langsung klik ke query, kemudian new query. Nah, ini sebenarnya sudah aktif ya. Tapi kita, saya coba dulu ya. Select. Oh, saya besarkan dulu ya. Select bintang from
dosen. Coba ya, ini sudah aktif karena di sini database-nya, ini nama database-nya ya, dan ini nama tabelnya. Oh iya ya, saya coba dulu ya. Nah, ini ada ya datanya ya, berarti sudah nggak ada masalah karena memang di sini tabelnya juga udah lengkap. Nah, ini tadi kita cuman untuk menampilkan data dosen aja. Nah, kita coba persis seperti di slide tadi, cara membuat subquery. Nah, tadi subquery yang diminta itu select bintang from dosen dengan kondisi where nama dosennya itu mengandung huruf A. Persen A, persen tanda petik. Nah, seperti ini ya. Jadi kita akan menampilkan data dosen di mana harus memenuhi syarat bahwa fieldnya itu mengandung huruf A, gitu ya. Kalau kita lihat di sini, kayak contohnya field record pertama ini ada Roy Suryo, gitu ya. Dia kan tidak mengandung huruf A. Mestinya nanti ketika saya jalankan perintah ini dia nggak muncul. Ya. Kita coba dulu. Nah, yang namanya Roy Suryo udah nggak muncul ya, karena dia tidak mengandung huruf A sama sekali. Nah, perintah ini ya, atau query ini akan kita jadikan sebagai subquery. Nah, caranya tadi kita beri kurung ya, subquery kita beri kurung. Memang kalau kita mau bikin suatu query jenis subquery itu bukan bikin dari induknya dulu ya, dari query utamanya dulu atau query yang di luar dulu, tetapi selalu kita awali dengan membuat subquery-nya, kita coba dulu sampai menghasilkan record yang kita maksud gitu ya, baru kita bisa menambahkan query di luarnya. Nah, ini tadi kan karena sudah nggak error, berarti kita bisa jadikan dia sebagai subquery. Nah, setelah dikurung ya, kita berikan nama alias gitu ya. Nama aliasnya kita kasih nama DSN gitu ya. Nah, selanjutnya kita berikan perintah query di luarnya atau query utamanya gimana. Kalau di contoh slide tadi, select DSN dot bintang from, nah apa? From-nya itu isinya adalah subquery yang sudah kita buat tadi. Seperti ini ya. Nah, ini sebenarnya kalau kita running, dia nggak berubah hasil tampilannya. Kenapa? Karena kita menampilkan semua field, atau maksud saya semua kolom ya, yang ada di tabel alias DSN ini tadi. Coba kita running dulu. Nah, hasilnya sama ya. Nah, coba kalau kita beri where lagi di bagian query utamanya, di atas ya. Kita tambahkan di sini from nama tabelnya ini as DSN. Nah, baru di bawahnya kita berikan kondisi ya, where. Misalnya kondisinya kita mau mencari data yang jenis kelaminnya laki-laki gitu ya. Berarti kita bukan langsung ketikkan Jekyll begini, bukan ya. Karena di sini Jekyll nggak ada, di sini nggak ada ya. Karena ini bukan ngambil satu tabel tersendiri, tapi ngambil tabel hasil dari subquery. Berarti kalau ngambil tabel dari subquery, kita harus menyebutkan nama alias yang sudah kita bikin sebelumnya. Tadi nama aliasnya DSN. Nah, berarti DSN.Jekyll. Gitu ya. Nah, kenapa dengan DSN.Jekyll gitu ya? DSN.Jekyll sama dengan tanda petik L. Gitu ya. Berarti kita hasil dari ini tadi, hasil dari subquery ini mau kita tampilkan yang laki-laki saja, gitu ya. Di mana where-nya kita pasangkan di luar atau di query utama, gitu ya. Berarti nanti harusnya keluar yang laki-laki aja, ada 4 record ya. Kita coba running. Nah, sudah betul ya. Jadi ini caranya kita membuat subquery. Oke. Silahkan dicoba ya. Saya akan mengajak Anda untuk coba contoh lainnya nih ya. Misalnya saya ingin menampilkan apa ya?
mata kuliah ya. Saya coba mau menampilkan mata kuliah. Jadi saya tutup dulu, saya hapus dulu ya. Saya mau bikin Silek, di mana Silek ini mau menampilkan mata kuliah. Silek bintang from mata kuliah, ya. Misalnya gitu ya. Kita lihat mata kuliah ini ya. Oh, ini yang bagian atas keliru ya. Ini sebentar, ini saya hapus dulu ya. Ini ada satu record yang kesasar ini ya. Oke, saya delete record. Oke, sudah ya. Saya ulang lagi ya. Nah, ini adalah data mata kuliah. Misalnya di subquery ini saya ingin menampilkan mata kuliah yang SKS-nya jumlahnya 3. Berarti kita tambahkan di sini where SKS sama dengan 3. Coba gitu ya. Oke, sudah muncul ya. Di sini adalah daftar nama mata kuliah yang SKS-nya cuma 3. Kita mau jadikan dia sebagai subquery. Ya, kita tutup. Kita tutup dulu. Jangan lupa kita harus memberi nama alias. S, misalnya apa nama aliasnya? MTK, misalnya gitu ya. Ini saya ganti huruf besar ya. Sebenarnya huruf besar atau kecil nggak ada masalah. Saya buat besar supaya teman-teman tahu mana yang query gitu ya, perintah query, mana yang bukan. Yang bukan ini sebenarnya yang warnanya hitam ini ya. Yang biru yang perintah query. Oke, kita lanjut. Query utamanya apa? Misalnya saya ingin menampilkan Silek. Saya ingin menampilkan field apa ya? KDMTK sama nama MTK saja misalnya gitu ya. Berarti di sini kita harus menyebutkan nama aliasnya dulu. MTK titik apa? Kode MTK ya. Berarti kode underscore MTK, koma apa tadi? MTK-nya disebut lagi ya, nama apa? Aliasnya. Terus apa? Kode MTK sama nama MTK ya. Nama MTK. Nah, 2 field ini yang mau saya munculkan gitu ya. Dengan data ini misalnya. Jangan lupa harus ditambahi perintah from. Nah, kita running. Mestinya yang keluar dia di sini nanti hanya 2 kolom saja, tetapi semua record ini ya. Nah, sudah betul ya. Nah, ini saya hanya membuat dari segi field ya. Nah, ini kita bisa nambah where-nya di bawah ya, setelah nama alias dari subquery gitu. Oke, kita tambah where. Where-nya apa nih? Misalnya nama MTK-nya ada kata pemrograman misalnya gitu ya. Nama MTK-nya ada kata pemrograman. Kita pakai like ya. Like. Nama MTK-nya tanda petik. Pemrograman kan di depan ya. Langsung aja. Pemrograman persen. Gitu ya. Tanda petik. Jadi mestinya keluar yang 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 baris ini yang keluar ya. Oke, kita running. Nah, ada 5 baris ya. Sudah benar ya. Baiklah, sekarang kita kembali ke slide kita ya. Oke, di sini saya ada contoh perintah subquery. Nah, perhatikan di kotak yang berwarna hijau ya. Ada perintah select nim. Oke, jangan dibaca dulu ya. Kita lihat dulu di bagian from-nya aja ya. Bentar ya. From-nya ini kita tampilkan dari 5 tabel. Ada tabel hasil ujian, kita beri nama alias H, kemudian tabel mahasiswa, kita beri nama alias M,
tabel mata kuliah kita beri nama alias K, tabel dosen kita beri nama alias D, dan tabel jenis ujian kita beri nama alias sebagai U. Ya, huruf besar semua untuk nama-nama aliasnya. Ini nama tabelnya. Nah, fieldnya apa saja yang mau kita tampilkan dari 5 tabel ini? Fieldnya yang pertama, saya mau menampilkan NIM, di mana NIM diambil dari tabel H. H itu hasil ujian. Kemudian nama underscore MHS diambil dari tabel M, yaitu mahasiswa. Kemudian kita munculkan nama MTK dari tabel K atau mata kuliah. Kemudian nama dosen kita ambil dari tabel D, dan nama ujian diambil dari tabel U, serta yang terakhir nilai dari tabel H, gitu ya. Yang ditampilkan ada berapa rekod nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 rekod dari 5 tabel ya. Jangan lupa where-nya selalu kita beri kondisi primary key-nya nyambung dengan foreign key yang mana. Kalau NIM dengan NIM, kode ujian dengan kode ujian, kode MTK dengan kode MTK, kode dosen dengan kode dosen. Nah, terus di sini kita mau nampilin nilai yang antara 70 sampai 90. Ini sebenarnya join yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Ya, masih ingat hasilnya ya? Ingat-ingat hasilnya. Nanti di sini akan menjadi sumber data bagi query yang di luar. Dia nanti akan kita jadikan sebagai subquery. Nah, perhatikan di lembar yang berwarna orange ini, codingan atau query yang di atas ini sudah kita masukkan di dalam kurung. Dari baris ketiga, 4, 5, 6. Dan kita beri nama aliasnya sebagai hasil. Nah, dari data ini kita mau menghasilkan NIM, nama MHS, nama ujian, dan nilai. Di mana dia, ini kalau tadi kan kita pakai ditambah where-nya, ditambah di sini ya, between 70-90. Nah, where yang between 70-90 itu kita keluarkan di luar, gitu ya. Oke, mari kita coba masuk ke navigate-nya ya. Oke, ini kita hapus dulu. Nah, ini kalau perintahnya, sebentar ya, ini berantakan. Saya betulkan dulu. Soalnya tadi saya kopas ya, kopas. Oke, saya rapikan dulu ya. Nah, Chrome-nya di bawah. Sebentar saya kecilkan lagi. Nah, kemudian where-nya di bawah. Kemudian, udah ya. Ini adalah perintah join tanpa menggunakan subquery ya. Kita coba. Nah, ini hasilnya ya. Ini kalau kita hilangkan, semua nilai akan keluar ya. Kita hilangkan bagian where yang nilai between ini ya. Kita hilangkan dulu. Nah, coba kita running. Nah, di sini semua nilai muncul ya. Ini semua nilai muncul. Ini yang sudah kita ketik ini kita jadikan subquery ya. Ini sudah jadi kan. Nah, bagaimana cara membuat subquery? Kita tutup kurung dulu. Tutup kurung dulu. Jangan lupa kita beri nama alias. S hasil misalnya gitu ya. Kemudian kita tambahkan query utama di atasnya. Tadi query utamanya kan pakai yang between tadi itu ya. Nah, kita lihat di slide ini ya, tadi ya, select
Nah, ini kita copy saja. Ininya aja deh, ya, ininya saja yang kita copy. Oke, select. Gini ya, from. Jangan lupa tambahkan kata from. Ya, from. Terus, nah, where-nya apa? Yang tadi itu ya, where-nya yang ini. Yang pakai rentang nilai tadi ya, 70 sampai 90. Where hasil dot nilai between 70 and 90. Kita running. Nah, gitu ya. Oke, kita kembali ke slide dulu. Jadi, teman-teman, ketika kita menggunakan join yang di atas, kemudian kita tambahkan where-nya, dibandingkan dengan yang di bawah, tentu lebih singkat yang di atas. Lebih singkat ketika kita tidak menggunakan subquery. Memang subquery itu kadang dia lebih singkat, kadang lebih banyak, tergantung dari penggunaan. Kebetulan ini join-nya panjang banget ya. Baiklah, ini adalah di akhir dari video tentang subquery ya. Teman-teman, untuk tugas praktikumnya silahkan Anda improvisasi tentang subquery ya. Bebas apa saja ya, tapi jangan yang ini, jangan yang sudah ada di slide saya ini. Tapi syaratnya harus lebih dari satu tabel ya. Kalau yang sebelumnya, yang ini kan satu tabel, jangan ya. Jangan yang pakai satu tabel. Coba Anda latihan yang menggunakan lebih dari satu tabel. 2 tabel pun boleh, gitu ya. Coba Anda improvisasi satu aja buat query yang bisa menggunakan subquery. Baik, teman-teman, sekian dulu materi tentang subquery. Silahkan dilanjutkan pada pertemuan selanjutnya atau di video selanjutnya kita akan belajar tentang view. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.